Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Renungan harian Selasa 16 Maret 2021 diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Engkau menuntun, membimbing kami kepada kebenaran, khususnya agar kami mampu menjalani kehidupan yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi kebenaran yang meneguhkan kami di tengah-tengah dunia ini, agar kami boleh hidup berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13 dengan perikop Israel sebagai suatu peringatan. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mengalami dan merasakan bagaimana Allah menuntun dan membimbing mereka tidak membuat bangsa Israel benar-benar hidup takut akan Allah. Ayat yang ke-5 dan ke-6 mengatakan, sebagian besar dari mereka binasa di padang gurun karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan terhadap Allah. Mengapa semua itu bisa terjadi? Bangsa Israel memang percaya kepada Allah. Mereka melihat, mengalami dan merasakan sendiri pengalaman-pengalaman rohani bersama Allah. Tapi semua pengalaman-pengalaman rohani tersebut tidak bisa membuat hati mereka benar-benar terpaut kepada Allah. Sebagian besar dari mereka memilih untuk menyerah terhadap keinginan daging mereka. Mereka mengaku percaya kepada Allah, tapi mereka malah menyembah berhala. Mereka hidup dalam hawa nafsu, pesta pora dan percabulan. Bahkan seringkali mereka mencobai Allah. Semua hal itu terjadi karena mereka tidak bersungguh-sungguh menetapkan hati mereka untuk menghormati Allah sebagai yang terutama dalam hidup mereka. Kegagalan dari sebagian besar orang Israel ini dipakai oleh Rasul Paulus sebagai peringatan bagi jemaat Allah yang ada di Korintus, agar mereka pun memperhatikan dengan baik bagaimana mereka hidup. Sebagai orang percaya, mereka harus menjaga diri mereka dari berbagai godaan yang dapat menajiskan mereka. Mereka tidak boleh hidup dalam hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah seperti yang dijalani oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Kekudusan hidup menjadi tuntutan Allah sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap Allah yang mereka sembah, sekaligus sebagai identitas diri mereka yang membedakan mereka dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Korintus bukanlah hal yang mudah.
Mereka harus berjuang dengan segenap kekuatan mereka, kalau tidak mereka akan jatuh. Itulah sebabnya mereka harus berhati-hati dalam menjaga diri mereka, khususnya terhadap pengaruh dari lingkungan di mana mereka berada. Bersama dengan peringatan ini, Rasul Paulus juga mengingatkan agar jemaat di Korintus mengingat bahwa pencobaan-pencobaan yang mereka alami tidak akan melampaui kekuatan mereka. Tuhan akan memberi jalan keluar sehingga mereka dapat menanggungnya. Asalkan mereka berdiri teguh di dalam iman, di dalam komitmen mereka terhadap Allah, maka Allah akan menolong mereka. Dari pengalaman orang Israel dan juga pergumulan jemaat di Korintus, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, percaya kepada Allah harus ditunjukkan dengan sikap hidup yang benar. Karena sikap hidup yang benar adalah bentuk penghormatan kita kepada Allah yang kita sembah. Jika kita mengaku percaya, tapi kita tetap hidup dalam dosa, maka pengakuan kita menjadi pengakuan yang kosong dan tidak bermakna. Allah tidak akan berkenan akan hidup kita, seperti Ia tidak berkenan dengan hidup sebagian besar dari orang-orang Israel di padang gurun. Yang kedua, lingkungan yang buruk dapat merusak dan memberi pengaruh yang besar terhadap iman dan moral orang percaya. Oleh sebab itu kita harus berjuang sedemikian rupa agar tidak terpengaruh terhadap hal-hal buruk yang ada di sekitar kita, melainkan teguh berdiri di dalam iman sambil berjaga-jaga agar kita tidak jatuh. Yang ketiga, kadangkala pengalaman hidup orang lain dapat dipakai Allah untuk mengajar kita agar kita tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Dari kesalahan-kesalahan itu kita bisa belajar apa yang baik untuk ditiru dan apa yang tidak baik agar dihindari. Yang keempat, jika Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan, ingatlah bahwa setiap pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita untuk menanggungnya. Karena tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita, orang-orang yang dikasihinya, yang terjadi tanpa seizinnya. Jadi, kalau kita mengalami masalah atau persoalan, bersabarlah menjalani proses yang Allah izinkan. Jangan pernah berkata, "Aku tidak sanggup lagi," atau "sampai kapan Tuhan." Percayalah, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.